Oke, kita bahas soal pengetahuan kuantitatif dari soal asli UTBK tahun kemarin, yaitu terkait dengan fungsi piecewise atau fungsi sesepenggal. Nah, sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi fungsi sesepenggal itu tuh kayak gimana sih? Nah, jadi sesepenggal namanya dipenggal-penggal gitu kan. Apa sih yang dipenggal-penggal? Nah, yang dipenggal adalah domainnya atau daerah asal. Contohnya kayak gini. Ketika y-nya kurang dari sama dengan negatif 5, berarti kamu gunain rumus fungsi yang ini. Terus ketika nilai y atau nilai domainnya di antara negatif 5 sama 1, kamu gunain rumus fungsi yang ini. Dan seterusnya. Nah, untuk fungsi piecewise, kalian nggak perlu bingung terkait dengan notasi. Kayak, ini tuh ada kayak tanda kurung tegak, satunya itu adalah kurung biasa. Ini apa namanya gitu kan ya. Nah, jadi itu hanya sebatas notasi aja. Kalian hanya fokus aja di bagian variabelnya. Atau di sini ada si y-nya. Yang mana y-nya itu adalah domainnya. Kayak gitu. Nah, di sini ditanyakan adalah nilai dari berapa? 6 ditambah ketika ditambahin dengan nilai fungsi ketika y-nya adalah 3. Kayak gitu. Yaudah, berarti kalau kayak gitu, kita cari dulu. Ketika y-nya sama dengan 3, nilai fungsinya berapa? Nah, berarti kan di sini 3 ya. 3 itu kan ya berarti berdasarkan syarat-syarat yang di sini, 3 itu tuh lebih dari 1, ya enggak? Yaudah, berarti ketika y-nya sama dengan 3, kamu gunain rumus fungsi yang ini nih. Substitusin aja ya. 2 dikurangin y-nya 3. Oke, 3 kuadrat itu kan 9. Berarti 2 dikurangin 9 adalah negatif 7. Jadi ketika y-nya 3, nilainya adalah negatif 7. Kita masukin lagi ke yang ditanyain ini gitu kan ya. Nah, tadi kita punya hasilnya adalah di sini untuk y-nya 3 itu adalah negatif 7 gitu ya. Masukin aja ke sini, 6 ditambah negatif 7, yaitu berarti negatif 1. Nah, selanjutnya, di akhir ini kita mencari nih ketika y-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 berdasarkan syarat di sini, berarti kita gunain rumus fungsi yang mana? Gitu kan? Negatif 1 itu terletak di antara negatif 5 sama 1. Yang kedua ini. Berarti kita gunain rumus fungsi yang ini. Kita ganti aja. Y-nya jadi berapa? Y-nya adalah di sini jadi negatif 1. Negatif 1 tambah 5 dibagi dengan negatif 1 kurang 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2. Jadi jawaban akhirnya itu adalah negatif 2. Gitu ya. Jadi fungsi piecewise di sini untuk mencari nilai gitu kan ya. Yaudah, kalian nggak perlu bingung terkait dengan notasi. Yang penting kalian perlu hati-hati mana yang dipakai gitu ya untuk rumus fungsinya berdasarkan dengan syarat dari domain-domainnya ini. Kayak gitu. Oke, nomor 2. Kalau kamu mau pause dulu boleh ya videonya. Nanti kalau udah selesai ngerjain di play lagi aja. Oke, kita bahas. Di sini kita akan mencari, berarti kita cari dulu nih yang di dalam dulu ya. Berarti ketika X-nya itu adalah 2. Oke, 2 itu berarti apa nih? Genap yang tidak negatif gitu kan ya. Berarti kita pakai yang kedua ini nih, yaitu X kuadrat plus 2 per 2. Ganti aja X-nya jadi berapa? 2 di sini. Sederhanain, dihitung hasilnya adalah 3. Ternyata ketika X-nya 2, itu sama dengan 3 gitu kan ya. Nah, berarti di sini 2. Nah, di sini kita ganti jadi 3. Gitu. 1 kurangin 3 itu kan negatif 2 ya. Nah, at the end, kalian cari nih. Ketika X-nya sama dengan negatif 2, berarti pakai rumus fungsi yang mana? Berarti kan 2 genap, tapi di sini negatif. Ya udah, berarti pakai yang ketiga ini nih. X genap yang negatif. Rumus fungsinya adalah 2X kuadrat plus 1. X-nya kita ganti jadi negatif 2. Negatif 2 kuadratin kan berarti 4 ya. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang ya ternyata. Pokoknya untuk soal kayak gini kalau muncul lagi di 2026, kalian wajib bisa. Oke? Yang penting teliti aja guys. Next. Pause dulu boleh ya kalau kamu mau nyoba. Kita bahas. Di sini kita cari dulu nilai dari ketika R-nya, di sini R ya. R-nya adalah negatif 4. Oke, negatif 4 berarti genap yang kurang dari 1 gitu kan ya. Berarti yang ini kita ganti R-nya jadi negatif 4. Hasilnya adalah ternyata negatif 4 juga, gitu ya. Oke, selanjutnya kita substitusikan lagi seperti biasa, gitu kan ya. Berarti di sini negatif 4, nilai dari bentuk fungsi ini ketika R-nya negatif 4, hasilnya adalah negatif 4, kita ganti jadi negatif 4 di sini. Min ketemu min jadinya plus, berarti jadinya 1 tambah 4. 1 tambah 4 itu berarti berapa? 5. Oke, terakhir, di sini R-nya 5. 5 itu berarti apa? Ganjil atau genap? Ganjil dong, berarti pakai yang ketiga ini nih, R-nya ganjil. Yaitu 1 min R kuadrat per 4. Ganti, R-nya adalah berapa? 5. Jadi 1 min 5 kuadrat per 4. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi ya. Di sini nih. Oke,
Yuk, coba dulu. Kita bahas. Langsung aja berarti kita cari siapa nih? Wah, kayak, oh ini notasinya lebih ribet lagi ya. Kita asing banget nih bentukan kayak gini, garis tegak 2, kemudian ada tanda lebih dari, kayak gitu kan ya. Tenang aja, pokoknya kalian fokus di variabelnya atau di domainnya aja, ya gitu. Di sini Z-nya adalah berapa? 2 dulu ya yang kita cari. Oke, kalau 2 berarti dia itu genap yang positif. Pakai rumus fungsi yang ini ya. Oke, masukin aja. Di sini berarti Z-nya adalah 2. Oke. Hasilnya ternyata adalah berapa nih? 3 gitu ya. Berarti di sini ketika Z-nya 2, hasilnya adalah 3. Masukin ke yang ditanyakan. Jadi di sini kita peroleh 3 dikurangin 3 itu adalah 0. Nah, terakhir kita cari ketika Z-nya 0. Nah, 0 berarti pakai syarat yang mana tuh? 0 apakah ganjil yang negatif? Tidak, gitu kan ya. 0 juga genap sih, boleh ya, tapi dia tidak positif. Berarti kalau Z-nya 0 itu pakai yang Z lainnya ini nih, gitu kan. Nah, yaudah, berarti masukin ke yang rumus fungsi ini, ganti Z-nya jadi berapa? 0, gitu. Hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, soal terakhir. Nih, coba dulu deh, boleh ya? Oke, kita bahas. Di sini langsung aja kita cari ketika B-nya itu berapa di sini? 1 gitu ya. 1 itu berarti apa? 1 itu adalah ganjil. Ganjil yang positif. Berarti pakai yang kedua ini nih. Gunain rumus fungsi 3B min 7 dikalikan dengan B. Ganti B-nya jadi berapa? 1 gitu ya. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 4. Langsung aja substitusikan lagi. Berarti di sini ketika B-nya 1, itu hasilnya adalah negatif 4. Min 2 kali negatif 4, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah positif 8. Nah, 8 itu genap bukan? Genap ya. Tapi kan 8 tidak negatif. Yaudah, berarti pakai yang B lainnya aja gitu ya. Yaitu 5B per 2. Masukin B-nya ada 8, berarti 5 kali 8, 40 dibagi 2 adalah 20. Hasilnya adalah yang E. Oke? Gitu ya. Nah, itu seputar fungsi piecewise atau fungsi sesepenggal. Jadi biasanya yang muncul adalah kalian diminta mencari nilai dari fungsinya, kayak gitu. Yang penting apa? Hati-hati ya menentukan mau pakai yang mana nih rumus fungsinya, tergantung dengan syarat-syarat yang ada di kanan ini. Kayak gitu. Oke, jangan lupa ya, tetap like, subscribe, dan share video ini. Thank you.